Kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah e-commerce ya untuk pertemuan ke-11. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah hukum e-commerce, keamanan dan cyber law. Apa itu cyber law, apa itu hukumnya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Untuk materi saya share di Classroom ya, silahkan bisa kalian akses, bisa kalian ambil ya untuk bahan belajar kalian nanti untuk persiapan ujian nantinya. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk yang telat misalkan bisa nanya yang lain ya, materinya di mana, misalkan yang telat mengikuti untuk perkuliahan hari ini. Oke, langsung saja ya kita mulai untuk pembahasan mengenai hukum e-commerce, keamanan dan cyber law-nya mengenai e-commerce tentunya. Kita mulai dari sekarang ya. Ini pertemuan ke-11 benar ya. Nah, pembahasannya nanti yang pertama adalah hukum e-commerce, kemudian cyber law atau keamanannya untuk di e-commerce itu sendiri ya. Jadi ada 2 poin pembahasan pertemuan kali ini ya. Kita langsung saja ke pembahasan. Maaf, ada hukum juga ya. Hukumnya juga ada e-commerce Indonesia, kemudian ada yang e-commerce di internasional. Nanti kita bahas juga mengenai hal itu ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu hukum e-commerce yang ada di Indonesia, yang sering kita gunakan mungkin ya untuk e-commerce yang kalian buat jual beli, untuk membeli sesuatu barang di e-commerce. Nah itu ternyata ada hukumnya, ada undang-undangnya. Nah, hukum e-commerce di Indonesia ini secara signifikan ya tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet ya. Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Biasanya seperti itu ya. Kalaupun kan berbagai macam ya e-commerce yang sudah saya jelaskan terdahulu, itu kan ada transaksi yang secara online itu pembayarannya ya, itu sebenarnya ada beberapa yang sudah tercover, tapi secara umumnya itu memang tidak mengcover transaksi tersebut ya. Akan tetapi sebagai pegangan tadi, pada saat melakukan transaksi secara online tersebut itu ada hukumnya. Yang pertama ada hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan atau UU dokumen perusahaan, telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Nah ini ada undang-undangnya ternyata ya, ada hukumnya mengenai transaksi tersebut. Kemudian yang kedua ada pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut: perikatan lahir karena sesuatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata di Indonesia. Jadi sesuai perjanjian kedua belah pihak ya, itu diperbolehkan. Jadi ada hukumnya. Kemudian yang ketiga ada hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Nah, asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Jadi mereka bisa membuat ini ya, mungkin bisa dikatakan kesepakatan bersama antara misalkan penjual dan pembeli tersebut, itu ada hukumnya. Dan itu bisa menganut asas kebebasan berkontrak ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan berdua saja itu boleh, tapi memang berdasarkan hukum perdata tersebut ya. Itu adalah hukum yang Indonesia.
nasional ya tadi ya. Kemudian yang internasional bagaimana? Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce. Nah, ini secara internasional, misalkan kalian membuat e-commerce atau aplikasi ataupun website e-commerce yang go internasional, ini perlu kalian ketahui ya. Ternyata ada hukumnya ya di dalam e-commerce tersebut. Nah, di sini kita lihat yang pertama peraturan e-commerce tersebut. Yang pertama adalah Uncitral Model Law on Electronic Commerce. Nah, peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations ya. Nah, peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Itu ternyata sudah resmi ya untuk Uncitral Model Law on Electronic Commerce ini dibuat oleh PBB atau United Nations ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, intinya seperti itu, sudah ada dasarnya, sudah ada peraturannya, ada hukumnya. Dan yang kedua ada Singapore Electronic Transaction Act atau ETA. Ini terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Nah, ini sah atau tidaknya hukum tersebut ternyata di dalam ETA ini ya, itu walaupun berbentuk data elektronik tapi itu bisa menggantikan suatu dokumen tertulis. Semisal ada suatu permasalahan kedua belah pihak mengenai jual beli di internet, seperti itu ya. Jadi lebih aman walaupun kita tidak tanda tangan ataupun kita tidak membuat tertulis secara langsung, tapi itu sudah bisa menggantikan dan itu sifatnya sah ya, seperti itu ataupun legal. Kemudian penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Jadi untuk menurut yang ETA ini atau Singapura ini ya, itu untuk aturan atau hukum di Singapura itu dapat melakukan kontrak secara elektronik walaupun tidak bertemu. Karena apa? Sifatnya kan internasional. Belum tentu antara Singapura dengan Singapura transaksi itu saja ya. Bisa saja Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika misalkan, ataupun dengan yang lain. Itu makanya bisa dilakukan dengan kontrak secara elektronik. Itu bisa dilegalkan atau disahkan, bersifat sah dan murni bisa menjadi sebuah dokumen ya. Kemudian yang 4, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Nah, itu seperti tadi di poin 2 tadi ya. Nah, ini data elektronik pun itu bisa menjadikan dokumen tertulis, dan dokumen tertulis tersebut itu bisa menjadi alat bukti di pengadilan selama data elektronik tersebut masih ada. Jadi misalkan ada suatu permasalahan dan mengenai permasalahan jual beli misalnya di e-commerce, itu bisa nanti buat sebagai bukti untuk data tersebut, apalagi yang sudah menjadi sebuah kontrak, ada kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bagus menurut saya untuk hukum seperti ini ya. Karena ini bersifat internasional, jadi apalagi namanya juga e-commerce ya, elektronik, berarti kan secara internet ya, tidak secara langsung, tapi kita bisa tidak bisa membuktikan misalkan ada suatu permasalahan dengan data elektronik tersebut. Untuk yang kelima, itu jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang bersepakatan, maka mereka harus bertindak bagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Nah, ini penegasannya. Jadi kalau sudah sepakat, kemudian kedua pihak sudah menyetujui semuanya dan sudah membaca dengan jelas, nanti akan menerima surat tersebut, surat data elektronik tersebut masing-masing, dan mereka kedua pihak tersebut harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.
tidak boleh menyalahi aturan yang ada yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Itu adalah Singapore Electronic Transaction Act atau ETA ya, hukum internasional salah satu ya. Kemudian yang berikutnya ada EU Direct and Electronic Commerce. Nah, peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2020. 2000 ya. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Nah, ini harus dipastikan terlebih dahulu sebelum bertransaksi ya. Bisa jadi ada beberapa, misalnya ada negara yang tidak menyetujui atau memperbolehkan kontrak elektronik sebagai surat yang sah misalnya. Nah, itu perlu digarisbawahi juga. Kemudian yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Ini untuk mengalihkan haknya ya, misalkan ya, itu juga bisa menjadi suatu permasalahan nanti kalau tidak ada perjanjian hal tersebut, misal mengenai saham ataupun apa ya. Kemudian kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga. Nah, ini juga perlu sebagai pengecualian ya. Kemudian kontrak penjaminan, ada kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Nah, ini para negara anggota ini dapat pula membuat pengecualian dalam hal tersebut ya, poin ABCD tadi. Jadi bisa menjadi pertimbangan, menjadi bahan referensi nanti bagaimana untuk kontrak hukum e-commerce ini yang akan dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Oke, itu adalah kontrak hukum e-commerce ya. Kita selanjutnya ke cyber law. Apa itu cyber law? Cyber law ini adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Ini ternyata sebuah aspek hukum ya. Ruang lingkupnya itu meliputi aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi internet pada saat mulai online. Itu namanya cyber law. Kemudian nanti kita bahas jenis kejahatan cybernya, aspek hukum terhadap kejahatan cybernya ya. Jenis kejahatan cyber mungkin diantara kalian sudah banyak mengetahui apa itu kejahatan cyber ya. Ini saya berikan rangkuman ataupun berikan untuk garis besar yang sering saja mungkin ya. Sebenarnya masih banyak mungkin ya, apalagi untuk zaman sekarang itu perkembangan semakin maju, tentunya cyber juga selalu memajukannya ya. Nah, untuk yang di sini kita bahas adalah yang pertama ada joy computing. Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Nah, ini termasuk kejahatan cyber juga. Kemudian yang kedua ada hacking. Mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Biasanya dengan menggunakan aplikasi ataupun software tertentu ataupun pembegalan jaringan. Itu hacking biasanya mengakses yang bukan haknya ya. Itu namanya hacking. Yang ketiga ada the Trojan horse. Ini juga sering terjadi pada komputer. Biasanya mungkin kalian pernah mengalami manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, itu Trojan horse itu seperti itu ya caranya untuk penyerangan terhadap data ataupun komputer kita. Biasanya menggunakan seperti itu, lebih ke manipulasi.
Kemudian yang berikutnya ada data leakage. Nah, ini menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Ini data-data yang rahasia kemudian ternyata bocor, itu biasanya jenis cyber law yang bernama data leakage. Ada data dead link, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data. Ini juga sangat membahayakan tentunya ya, apalagi data-data yang penting kemudian nanti ternyata sudah diubah. Kalau mungkin kenapa diperlukan sebuah backup itu biasanya seperti itu. Semisal ternyata sudah berubah, nantinya akan terdetek ya, oh lo kok tidak sama dengan data yang kemarin misalnya. Itu pun kalau datanya sedikit. Kalau data banyak, tentunya nanti akan susah untuk mendeteksi hal tersebut ya. Itu salah satu cyber law yang bernama data dead link. Kemudian yang berikutnya ada trusted data communication atau dead link, yaitu penyia-nyiaan data komputer. Nah, ini untuk termasuk cyber law juga ya. Dan ada software privasi, pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi hak akses, hak ini ya. Jadi software tersebut dibajak nantinya. Sebenarnya ada hak ciptanya tapi bisa dibajak. Nah, itu namanya software privasi untuk jenis dari cyber law. Nah, aspek hukum terhadap kejahatan cyber dalam kaitannya dengan menentukan hukum yang berlaku dikenal sebagai asas yang biasa digunakan, yaitu asas subjective territoriality ya, asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat pembuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Dan yang berikutnya ada asas objective territoriality, asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama pembuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Jadi bisa dibedakan ya antara subjektif dan objektifnya untuk asas territoriality ini. Ada asas nationality, asas yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan berlaku. Ada asas protective principle yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Dan ada asas universality, menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Nah, ini kejahatan internasional lewat cyber law itu biasanya seperti itu ya. Jadi ada asas universality-nya, menentukan setiap negara itu berhak menangkap di negara manapun. Nah, itu sudah ada asasnya. Yang berikutnya ada asas protective principle, terakhir ya. Asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang pada umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Nah, ini lebih ke misalnya kejahatan tersebut menyerang di suatu pemerintah B, misalkan untuk penyerang dari negara A. Nah, itu ada asas dari cyber law tersebut yang bernama asas protective principle. Nah, seperti itu ya, bisa dibedakan antara asas-asas tersebut, nanti bisa dipahami kembali. Oke, selesai ya untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Nanti bisa dipelajari kembali dengan mengambil atau mengakses materi yang sudah saya share di Classroom. Silahkan diambil ya, dipahami kembali, bisa dikembangkan juga untuk lebih lengkapnya, misalnya dengan referensi terkait di Google maupun yang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat beraktivitas, terima kasih.